Selamat pagi, saudara seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan 45 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dan dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada sesuatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Tema renung hari ini adalah kebun anggur Tuhan dan kasih kesetiaan kita. Dalam perumpamaan yang harus Yesus sampaikan, ia berbicara tentang seorang tuan tanah yang menanam kebun anggur. Ia menyewakannya kepada penggarap dan pergi ke negeri lain. Ketika waktu panen tiba, tuan tanah mengutus para hamba untuk menerima bagian hasilnya, tetapi para penggarap itu malah memukul dan membunuh mereka. Akhirnya tuan tanah mengutus anaknya sendiri, tetapi anak itu pun dibunuh. Ini adalah gambaran bagaimana Yesus menjelaskan bahwa para penggarap itu melambangkan para pemimpin Israel yang menolak dan bahkan membunuh para nabi yang sudah diutus oleh Tuhan. Mereka juga akhirnya menolak dan menyalibkan Yesus, Anak Allah sendiri. Akibatnya kerajaan Allah akan diberikan kepada orang lain yang dapat menghasilkan buah yang baik. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa pesan untuk kita melalui bacaan Injil hari ini? Renungan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah penggarap kebun anggur Tuhan, yaitu dunia yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberikan hidup, keluarga, pekerjaan, serta berbagai talenta kepada kita. Sebagai pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan? Seringkali kita sibuk dengan kepentingan sendiri dan lupa bahwa hidup kita berasal dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kita mungkin menolak kehadirannya,
tetapi cara menunda berbuat baik, mengabaikan doa, atau tidak peduli pada sesama. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Dia menginginkan kita menjadi penggarap yang setia, menghasilkan buah-buah kebaikan seperti kasih, kejujuran, dan kepedulian terhadap orang lain. Saudaraku seiman, hari ini mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi penggarap yang setia bagi Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita? Apakah yang bisa kita ubah agar lebih berkenan di hadapan Tuhan? Semoga kita selalu setia mengelola kebun anggur yang Tuhan percayakan dan menghasilkan buah yang melimpah bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau telah mempercayakan banyak hal dalam hidup kami. Ampunilah kami jika seringkali lalai dan tidak setia. Tolonglah kami untuk selalu menghasilkan buah yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.